Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak hebat? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat untuk terus belajar dari rumah. Hari ini kita akan kembali belajar tematik tema 5, subtema 3 tentang pengalaman di tempat bermain. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya. Sekarang, sebelum menyimak video pembelajaran berikut, siapkan alat tulis kalian dan buku tema 5-nya. Benny, anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan gobak sodor, kasti, dan galah asin. Juga drama kupu-kupu dan engrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat, itu gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar Benny dan teman-temannya sedang bermain. Sekarang, coba kita buat pertanyaan dan jawaban yang sesuai dari gambar di atas. Contoh pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti, Lani, dan Dayu? Jawabannya apa? Mereka sedang bermain enggrang batok kelapa. Sekarang, coba perhatikan percakapan antara Benny dan Udin. Halaman 119 sampai 120. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi, kata Benny. Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya, kata Udin. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Tanya Benny. Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali, kata Udin. Semoga besok dapat bermain lagi ya, jawab Benny. Nah, itu tadi percakapan antara Benny dan Udin. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 120 hingga 121 berdasarkan teks percakapan Udin dan Benny. Nomor 1. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah Benny menyenggol Udin. Nomor 2. Apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Jawabannya adalah, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Nomor 3. Mengapa Benny minta maaf kepada Udin? Karena Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Nomor 4. Siapa yang memaafkan? Jawabannya adalah Udin. Yang terakhir nomor 5. Simpulan, kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Tindakan apa ya yang harus dilakukan ketika kita membuat kesalahan? Ya, kita harus meminta maaf. Meminta maaf harus dengan tulus dan ikhlas dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, kalian masih ingat ya? Satuan untuk mengukur panjang itu ada 2. Ada sentimeter atau bisa disingkat dengan cm dan ada
meter atau bisa disingkat dengan M. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Oke, sekarang coba perhatikan soal halaman 122. Nomor 1. Panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan titik-titik cm. Karena yang ditanya cm, maka cara pengerjaannya kita kalikan, yaitu 2 dikali 100 cm sama dengan 200 cm. Oke? Nomor 2. Panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan titik-titik meter. Di sini karena yang ditanyakan meter, maka harus kita bagikan ya. 400 dibagi 100 sama dengan berapa? Karena ada nolnya, kita coret nolnya. Kita coret semua nolnya, maka sisa 4 dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nomor 3. Panjang halaman rumah sama dengan 1000 cm. Nah, banyak ya. 1000 cm itu sama dengan berapa meter ya? Sama kayak tadi, karena yang ditanya meter, maka kita bagikan. 1000 dibagi 100. Karena di situ nolnya ada, yang di atas ada 3, yang di bawah ada 2, kita coret nolnya. Kita coret nolnya yang di bawah 2, coret. Kemudian coret nolnya yang di atas 2, coret. Nah, tinggal berapa berarti? Tinggal 10 dibagi 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Jadi hasilnya sama dengan 10 meter. Kemudian untuk halaman 123 hingga 124, kalian bisa membaca sendiri ya di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. "Lani, ayo tangkap bola operanku," kata Benny. Aduh, operan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. "Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya," kata Benny. "Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu," jawab Lani. "Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali aku akan lebih hati-hati saat mengoper bola," kata Benny. "Iya Benny, ayo lanjutkan permainan ini," jawab Lani. Nah, itu tadi percakapan antara Benny dan Lani. Sekarang coba kita buat pertanyaan dan kita jawab sama-sama. Contoh pertanyaannya seperti ini. Apa yang dilakukan Lani dan Benny? Jawabannya adalah mereka sedang bermain bola kasti. Ya, itu tadi contoh pertanyaan dan jawaban yang kita buat bersama. Kalian juga bisa membuat contoh pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya, yaitu seperti apa, mengapa, bagaimana, di mana, berapa, dan siapa. Dan jangan lupa menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Oke, lanjut. Halaman 128. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Sekarang, coba perhatikan gambar yang ada di halaman 129. Di situ mereka sedang bermusyawarah. Kata Udin,
Bagaimana kalau bermain bola kasti? Kemudian jawab Beni, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti, kata Beni. Setuju, jawab Dayu. Perilaku yang ditunjukkan dari gambar tersebut merupakan perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk halaman 130 hingga 134 kalian bisa membaca sendiri di rumah ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 halaman 135. Perhatikan percakapan antara Siti dan Udin. Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin, kata Siti. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya, jawab Udin. Nah, sekarang coba perhatikan kolom yang ada di bawah percakapan antara Siti dan Udin. Tuliskan ungkapan maaf yang pernah kalian ucapkan. Saya contohkan seperti, maaf Bu, piringnya terjatuh dan pecah karena tangan saya licin habis memegang sabun. Saya berjanji lain kali akan lebih berhati-hati Bu. Kemudian Beni, Dayu, dan teman lain akan bermain. Mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Ya, masih ingat ya kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Oke, sekarang kita coba mengerjakan soal latihan yang ada di halaman 138. Ayo berlatih. Ustazah akan contohkan soal nomor 1. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang pertama yang diketahui adalah Beni memiliki bambu berukuran 4 meter dan bambu tersebut dipotong sepanjang 200 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa meter sisa bambu yang telah dipotong. Oke, karena sudah kita tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, mari kita selesaikan soal ini. Di sini yang ditanyakan adalah meter, sedangkan satuan ukur kita ada meter dan sentimeter. Satuan ukur sentimeter kita ubah dulu menjadi meter, karena yang ditanyakan adalah satuan ukur meter. Berarti 200 cm diubah menjadi meter sama dengan berapa ya? 200 dibagi 100 sama dengan berapa? 2 meter ya, 2 meter ya. Baru kita bisa selesaikan soal ini. Tadi yang ditanyakan adalah berapa meter sisa bambu yang telah dipotong. Karena yang ditanya sisa berarti soal ini harus kita kurangkan. Tadi yang diketahui Beni memiliki bambu sepanjang 4 meter. Kemudian bambu tersebut dipotong sepanjang 200 cm atau 2 meter. Berarti 4 meter dikurang 200 cm atau 2 meter sama dengan 2 meter. Jadi sisa bambu yang telah dipotong adalah 2 meter. Untuk soal nomor 2, coba kalian selesaikan sendiri di rumah ya.
Selanjutnya, mari kita dengarkan lagu Cemara ciptaan Ate Mahmud. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, itu tadi penjelasan untuk subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk tugasnya, kalian bisa mengerjakan di rumah halaman 120 sampai 121, kemudian halaman 129, dan halaman 138. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.